Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita di tema 3, subtema 4, benda di sekitarku, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan belajar hari ini, siswa mampu memahami pengertian pemanasan global, mampu memahami proses terjadinya hujan, dan mampu memahami penyebab terjadinya pemanasan global dan proses hujan. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Kalian bisa buka halaman 129. Proses hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air yang berasal dari langit ke permukaan bumi. Bisa dilihat contoh animasi proses terjadinya hujan ya. Dari air menguap sampai kembali lagi airnya ke tanah atau turun dalam proses hujan. Nanti Ibu akan sertakan video tentang proses terjadinya hujan. Banyak air hujan yang turun pada satu tempat dalam waktu tertentu dinamakan curah hujan. Nah, pernahkah kamu mengamati tanda-tanda akan turunnya hujan? Ada yang tahu apa saja? Antara lain, yang pertama, angin sepoi-sepoi atau mulai bertiup dengan kencang, awan menjadi kelabu atau keabuan, dan semakin gelap, lalu ada gemuruh dan kilat dari langit, biasanya pertanda akan hujan. Nah, bagaimana proses terjadinya hujan? Selanjutnya ada animasi tentang proses terjadinya hujan, jadi disimak dan diperhatikan baik. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Dalam proses terjadinya hujan, bisa kalian lihat, hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud benda, yaitu penguapan dan pengembunan. Kita lanjut. Pemanasan global disebut juga dengan istilah global
warming darurat iklim, krisis iklim, atau iklim global. Kalian bisa buka halaman 143. Nah, ini adalah contoh bumi akibat pemanasan global ya, contoh animasinya. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di atmosfer atau suhu udara di laut dan di daratan bumi. Jadi suhu udara di bumi maupun di lautan semakin panas. Nah, penyebab pemanasan global. Penyebab utamanya pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Contohnya asap pabrik, asap kendaraan, lalu pembakaran sampah, bahkan kotoran hewan dan pupuk kompos juga salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, penyebab pemanasan global antara lain yaitu yang pertama, polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. Yang kedua, asap kendaraan bermotor dan asap alat-alat transportasi lainnya. Yang ketiga, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar karena menghasilkan asap yang dapat merusak lingkungan atau atmosfer. Lalu asap-asap dari pabrik-pabrik besar. Nah, asapnya ini terkadang pabrik tidak disaring lagi dan langsung dikeluarkan melalui cerobong asap dan mengakibatkan pencemaran udara. Lalu yang kelima, gas metana yang dihasilkan dari kentut dan kotoran sapi atau hewan lainnya yang terbang ke atmosfer. Lalu penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer. Lalu ada pencemaran di laut. Semakin bertambahnya sampah di air laut tidak baik bagi ekosistem laut maupun udara. Lalu penebangan dan pembakaran hutan, tentunya kalian tahu ya hasil dari pembakarannya, lalu menyebabkan juga kurang peresapan air tanah karena tidak ada akar pohon lagi. Nah, selanjutnya dampak pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya ketinggian air laut. Lalu mencairnya es di kutub, meningkatnya suhu di bumi, musim kemarau akan lebih panjang daripada musim hujan, laut menjadi semakin hangat gitu karena tadi penyebabnya adalah pemanasan global yaitu suhu bumi meningkat. Musim yang tidak menentu, kadang lagi panas tiba-tiba hujan atau ketika hujan tiba-tiba kembali panas, lalu terjadinya bencana alam, hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan karena tadi ya air yang mengering, suhu udara yang panas mengakibatkan hewan dan tumbuhan susah untuk mencari makan. Nah, manusia akan mengalami kelaparan akibat tadi hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Lalu hutan dapat berubah menjadi gurun karena kekurangan air akibat pemanasan global. Jadi banyak sekali ya dampak pemanasan global. Nah, cara mengurangi laju pemanasan global antara lain menghemat penggunaan energi listrik dan air. Jadi gunakan listrik dan air seperlunya. Contohnya saat mau pergi kemana-mana, alangkah baiknya kita mematikan lampu. Jika sudah tidak terasa panas, alangkah baiknya kita mematikan kipas angin atau AC atau pendingin ruangan, dan tidak mencolok charger HP jika tidak sedang mencarger atau mencas. Lalu yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Maka dari itu, saat berbelanja kita alangkah baiknya membawa tempat sendiri. Lalu saat makan dan minum membawa tempat sendiri seperti Tupperware, membawa botol minum sendiri yang bisa dipakai
berulang-ulang. Lalu yang ketiga, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Jika jaraknya masih dekat, alangkah baiknya kita bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum, karena mengurangi gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Yang keempat, menanam pohon atau melakukan penghijauan, yaitu reboisasi. Cara paling mudah kita bisa menanam tanaman hias di sekitar rumah kita. Lalu berjalan kaki atau menggunakan sepeda, seperti salah satu cara untuk mengurangi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan. Yang keenam, tidak menebang pohon secara liar, mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayuran. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Yang kesembilan, mengurangi penggunaan AC karena menghasilkan gas CFC yang berbahaya. Lalu melakukan 3R, reduce, reuse, recycle, yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Lalu yang 11, mengurangi penggunaan kertas. Tadi kita sudah belajar juga, kertas berasal dari kayu. Nah, apakah kalian tahu jam dunia atau Earth Hour? Yaitu kegiatan global atau kegiatan dunia mendunia yang diadakan oleh WWF atau World Wide Fund for Nature, berupa pemadaman lampu selama 1 jam, yaitu pukul 20.30 sampai 21.30. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim yang diakibatkan kita terlalu berlebihan menggunakan sumber daya alam untuk pemakaian listrik. Jadi, itu adalah beberapa cara untuk mengurangi dampak pemanasan global pada bumi. Nah, kesimpulannya, pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global, dapat memperbaiki kondisi bumi agar bumi kembali sehat dan hijau. Oke, sekian dari Bu Guru. Materi hari ini kita telah mempelajari tentang proses terjadinya hujan, tentang pemanasan global, dan cara-cara penanganannya. Semoga dapat dipahami. Dari Ibu sekian, dikerjakan tugas-tugasnya, dicatat materinya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.